Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lia Yulianti, calon guru penggerak Angkatan 5 dari Kabupaten Purwakarta. Kali ini saya akan mencoba menyajikan sebuah aksi nyata dari modul 2.3 mengenai supervisi akademik yang saya lakukan di lingkungan SMPN Negeri 2 Maniis. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Aduh, apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah luar biasa hari ini. Semangat gitu ya. Ibu cantik sekali pagi ini. Terima kasih. Mau itu ya, mau supervisi soalnya ya Bu ya. Kita mau supervisi ya. Iya. Maaf Ibu, pagi-pagi ini kita sudah membahas supervisi, membahas ya melihat Ibu di kelas. Mungkin agak berat ya Bu ya. Tidak apa-apa Bu? Tidak apa-apa. Karena sesuai dengan tugas saya ya, sebagai seorang guru, dan saya juga wajib disupervisi supaya saya mendapatkan refleksi kegiatan pelajaran yang sudah saya lakukan. Iya. Seperti yang sudah kita bahas kemarin ya Bu, hari ini kita akan melakukan tahapan praobservasi. Nah ini kita sedang praobservasi. Gimana? Ibu sudah siap? Siap. Siap, 100% siap ya. Oke, sebelum kita lanjutkan percakapan praobservasi ini, saya ingin tahu nih, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita pagi ini? Seperti yang tadi sudah disampaikan ya, saya mengharapkan dari percakapan kita kali ini itu bisa menambah strategi saya dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, biar nanti pembelajaran saya itu kedepannya jauh lebih menarik dan jauh lebih bermakna ya bagi peserta didik saya. Jadi Ibu ingin pembelajarannya lebih menarik gitu ya, buat siswa, biar siswa lebih proaktif lagi dalam pembelajarannya. Nah, seperti yang kita ketahui, supervisi akademik ini sekarang ada 3 langkah Ibu. Yang pertama, kita melakukan praobservasi. Nah, yang kedua, observasi, mungkin nanti saya akan datang ke kelas Ibu mengajar. Dan yang ketiga, pasca observasi, jadi setelah Ibu mengajar, kita diskusikan lagi bagaimana tadi strategi teknik Ibu mengajar di dalam kelas. Sudah Kak? Terima kasih. Iya. Nah sekarang kita sudah berada di tahapan yang pertama Ibu, yaitu praobservasi. Nah tujuan diadakannya praobservasi untuk mengetahui tujuan pembelajaran Ibu di kelas itu apa, area pengembangan yang hendak Ibu capai, dan strateginya bagaimana yang Ibu lakukan. Begitu Bu ya. Sekarang kamu siap. Untuk pembelajaran hari ini Bu, materinya apa nih? Materinya adalah tentang zat dan perubahannya. Oh, tentang zat dan perubahannya. Bisa Ibu beritahu tujuannya apa? Tujuan dari pembelajaran yang ingin Ibu capai dari materi itu? Pada kegiatan pembelajaran kali ini, tujuannya itu adalah mengidentifikasi karakteristik zat ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan melakukan identifikasi terhadap campuran homogen dan heterogen dari suatu zat yang sudah disediakan oleh saya. Oh gitu. Jadi tujuan yang ingin Ibu capai itu mengidentifikasi karakter zat. Tapi nanti anak mengidentifikasi zat apa gitu ya? Mengidentifikasi nanti itu anak-anak akan mengklasifikasikan mana yang termasuk campuran homogen, mana yang termasuk campuran heterogen. Kemudian nanti mereka akan mengidentifikasi perbedaan dari campuran homogen dan heterogen itu seperti apa. Oh iya, menarik sekali Bu. Aduh, saya jadi penasaran ini Bu. Selanjutnya Ibu, dari 4 kompetensi guru yang sama-sama sudah kita ketahui, yaitu ada pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Kira-kira mana nih yang ingin Ibu kembangkan dalam pembelajaran kali ini? Pada pembelajaran kali ini, kompetensi guru yang akan saya kembangkan itu adalah yang pedagogik. Jadi biar kita merefleksi tadi sudah sejauh mana langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang sudah saya lakukan itu sudah tepat atau belum untuk mengakomodasi kebutuhan dan peserta. Jadi lebih ke keterampilan mengajar Ibu dan ya penggunaan strategi mengajarnya. Karena biasanya dari satu kelas itu kan ada beberapa ya, masih ada beberapa anak yang kurang aktif di dalam kelas ya. Oke, baiklah, dari RPP Ibu yang sudah Ibu siapkan tentunya,
bagaimana strategi pembelajaran yang akan Ibu lakukan hari ini? Strategi pembelajaran yang akan saya lakukan kali ini adalah yang pertama adalah kita mengidentifikasi ya bahwa kebetulan kelas yang akan saya ajar kali ini kelas itu kurang aktif. Iya. Nah, jadi saya akan mencoba membuat siswa tersebut menjadi jauh lebih aktif dengan cara praktikum. Oh, praktikum. Ya, jadi kita akan memulai project based learning. Strategi yang digunakan hari ini adalah strategi project based learning. Based learning. Ya, dengan metodenya praktikum. Metodenya praktikum. Jadi Ibu akan menggunakan metode praktikum dengan strategi project based learning. Ya. Berarti nanti kedepannya anak akan menghasilkan sebuah proyek. Ya, mudah-mudahan nanti bisa, kan sekarang itu membedakan dulu mana campuran homogen, mana campuran heterogen. Ya. Untuk selanjutnya nanti akan mengidentifikasi bagaimana cara pemisahan campuran. Nah, mudah-mudahan nanti kedepannya bisa membuat proyek misalkan berupa proses pemisahan air dari air kotor menjadi air bersih. Oh gitu, kedepannya ya. Anak bisa memisahkan dari air kotor diubah menjadi air bersih gitu. Oke. Kan sudah ya strategi pembelajarannya. Sekarang langkah-langkah pembelajarannya yang sudah Ibu rencanakan seperti apa Ibu? Langkah-langkah pembelajaran yang sudah saya rencanakan itu yang pertama adalah melakukan kegiatan asesmen diagnostik ya. Oh iya. Ya, melakukan kegiatan asesmen diagnostik. Kemudian setelah melakukan kegiatan asesmen diagnostik, kita mulai ke kegiatan pendahuluan. Kegiatan pendahuluan mulai dari memberikan pertanyaan tematik supaya siswa jauh lebih bersemangat Iya. ya, lebih pengen tahu nih apa materi yang akan kita sampaikan. Kemudian yang selanjutnya anak-anak akan melakukan studi literatur. Ya, studi literatur tentang campuran. Setelah itu kemudian siswa akan dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan pada asesmen diagnostik yang sudah saya lakukan. Iya. Ya. Kemudian setelah itu siswa akan melakukan kegiatan praktek. Di kegiatan praktek tadi itu diharapkan siswa dapat membedakan mana campuran homogen, mana campuran heterogen, kemudian mengidentifikasi sifatnya, perbedaan dari sifat campuran homogen dan campuran heterogen. Untuk selanjutnya, karena ini 2 jam pelajaran, pada kesempatan hari ini mungkin cuma sampai itu aja dulu, membedakan campuran homogen dan heterogen beserta identifikasi sifatnya. Untuk kegiatan kedepannya, itu setelah melakukan praktikum, peserta didik akan diajak untuk melakukan atau mengobservasi sebuah proyek. Tadi proyek yang direncanakan adalah pemisahan campuran. Nah, kita melakukan pemisahan campuran yang sederhana, misalkan merubah dari air kotor menjadi air bersih, memisahkan air kotor diubah menjadi air bersih supaya bisa dimanfaatkan. Menarik sekali ya Ibu. Wah, saya jadi penasaran ini Bu, untuk bisa melihat air kotor menjadi sebuah air yang bisa digunakan kembali gitu ya. Sangat menarik. Ibu sudah merancang pembelajaran sedemikian rupa. Ibu mengusahakan supaya anak lebih tertarik lagi dengan mengadakan praktikum. Anak ini pasti sangat menarik nih bagi anakku. Mudah-mudahan. Iya. Saya sangat penasaran, ingin segera masuk ke kelas dan melihat Ibu ngajar. Ya. Ayo kita cek Siap. kelas. Apa kabarnya hari ini? Baik. Sudah pada makan belum? Belum. Belum pada makan ya. Kumaha tuh nya? Kalau belum pada makan, semangat gak? Semangat. Abdul Sobur. Adik. Tanggal berapa sekarang? Ini campuran. Ini termasuk apa? Campuran. Campuran sendiri nanti dibagi menjadi 2. Ada campuran homogen, ada campuran heterogen. Silakan nanti kalian berdiskusi.
berdiskusi. Zatnya apa dulu? Sebutkan. Baik. Asalnya ada berapa? Kemudian ada endapan. Kemudian gabungan Ibu akan menjelaskan perbedaannya. Ya. Ini ada cahayanya enggak? Tidak. Kenapa tidak ada cahayanya? Karena dihamburkan ke pinggir-pinggirnya. Bisa dipahami kan? Tuh, dihamburkan berarti cahayanya ada di pinggir ya. Banding. Hal menarik apa yang kalian dapatkan dari praktikum ini? Hal menarik apa yang dapat kalian dapatkan dari praktikum ini? Selamat pagi Ibu, apa kabarnya nih pagi ini? Alhamdulillah, hari ini luar biasa. Luar biasa. Deg-degan. Bagaimana perasaannya setelah observasi kemarin itu sudah selesai nih, perasaannya hari ini gimana? Ada perasaan lega, ada perasaan deg-degan juga. Soalnya nih saya ingin tahu bagaimana hasil dari observasi atau supervisi kemarin yang sudah dilakukan. Oke. Alhamdulillah ya, observasi kemarin sudah berjalan dengan lancar. Dan saya lihat Ibu dengan anak-anak kemarin cukup enjoy Ibu di dalam kelas. Alhamdulillah. Anak-anak yang banyak tertawa tadi ya. Banyak yang support ya. Support. Terus setelah kemarin saya menyaksikan Ibu mengajar sesuai kesepakatan, hari ini kita akan melaksanakan obrolan pasca observasi. Iya.
sebelum kita mulai obrolan kita, saya ingin tahu nih tujuan dari pertemuan kita kali ini itu apa yang ingin Ibu capai? Tujuan yang ingin saya capai adalah saya mendapatkan refleksi ya untuk kegiatan pembelajaran saya di selanjutnya, supaya kegiatan pembelajaran saya jauh lebih bermakna, jauh lebih menyenangkan, dan jauh lebih memiliki memiliki hal yang bermanfaat bagi pesertanya. Oke, jadi tujuan dari pertemuan kita kali ini, Ibu ingin dalam pembelajarannya lebih bermakna, lebih menyenangkan bagi siswa dan bagi gurunya juga ya Bu ya? Iya. Menurut Ibu nih, apa ukuran keberhasilan dari pertemuan kita kali ini? Ukuran keberhasilannya yang pertama adalah siswa sangat menikmati proses belajarannya. Kemudian ukuran yang selanjutnya adalah siswa memahami inti dari materi pembelajaran yang disampaikan. Oh iya. Nah, Ibu, menurut Ibu nih, kalau dari skala 1 sampai 10, sekarang posisi Ibu ada di mana? Berapa ya? 7 mau ke 8? 7,8. 7,8 boleh. Harus Jadi, pede ya? Harus pede dong. Jadi menurut Ibu, sekarang posisi Ibu teh di posisi 7 mau ke 8 gitu ya. 8 kurang dikit mungkin gitu ya maksudnya ya. Betul. Kenapa nih Ibu memposisikan di situ misalnya? Karena ada beberapa hal yang saya kan sudah merencanakan ya, merancang kegiatan pembelajaran. Nah, ternyata ada satu dan lain hal yang menjadi kendala ketika proses pembelajaran tersebut berlangsung. Oh iya. Nah, menurut Ibu, kekuatan yang Ibu miliki sekarang tuh apa dalam melaksanakan pembelajaran IPA ya? Kekuatan yang pertama adalah dalam hal kedekatan ya, Kedekatan dengan siswa. Iya. Saya karena kemarin itu kita sudah melaksanakan asesmen diagnostik, secara otomatis kan kita sudah mengetahui paling tidak gaya belajarnya, kemudian mengetahui tentang kondisi psikososialnya dari siswa tersebut. Ini dia ya. Dalam pelaksanaan pembelajaran IPA kemarin, ada nggak yang tadi Ibu bilang ya hambatan? Nah, saya ingin tahu hambatannya apa itu? Iya, ada beberapa tahapan dalam strategi pembelajaran yang terlewat. Ya, itu. Seperti apa itu? Ya. Terlewat. Yang terlewat itu adalah ketika siswa pada tahap awal ya, sebelum praktikum, tahap awal itu siswa harus menggali informasi. Nah, itu siswa dalam hal menggali informasinya itu kurang. Ya, karena tadi ada kendala teknis. Yang infokusnya tidak nyambung itu ya? Iya. Menurut Ibu nih, dari kendala tadi, solusinya bagaimana? Solusinya adalah yang pertama, prepare. Persiapan itu betul-betul harus dilakukan. Karena prepare, maksudnya gini ya, bukan hanya misalkan kita tuh sudah menyiapkan ini mau menggunakan media, kemarin itu mau menggunakan media berupa video ya, tapi ternyata tidak nyambung ya ke laptop saya. Nah, berarti kita harus merencanakan ketika misalkan ada kendala teknis, kendala apa yang bisa persiapan apa yang bisa kita siapkan lagi gitu. Untuk mungkin ya mengganti itu ya. Untuk mengganti kemungkinan misalnya kalau misalkan ini tidak berjalan, saya harus punya yang ini gitu ya. Nah, dalam pelaksanaan pembelajaran IPA kemarin, materi yang Ibu ajarkan kemarin itu tentang zat cair ya? Tentang zat dan karakteristik. Oh, tentang zat dan karakteristiknya. Itu menurut Ibu sudah sesuai dengan RPP? Saya sudah. Ya. Oh, sudah ya? Sudah sesuai dengan RPP. Oke, siap. Ditunggu ya. Jadi pelaksanaan pembelajaran itu menurut Ibu sudah sesuai dengan RPP kan ya? Kalau boleh tahu nih, apa rencana Ibu ke depannya untuk pembelajaran IPA? Untuk ke depannya pembelajaran IPA, karena berdasarkan hasil asesmen diagnostik anak-anak itu lebih menyukai pembelajaran yang bersifat estetik yang melibatkan anggota tubuh gitu ya. Nah, berarti mereka akan lebih menyenangkan belajar dengan cara praktek. Nah, mungkin nanti saya akan lebih menggali praktikum yang sesuai dengan kontennya, kemudian menggunakan zat-zat yang bisa ditemukan di lingkungan sekitar atau menggunakan bahan-bahan yang bisa ditemukan di lingkungan sekitar. Bahan-bahannya yang sederhana yang ada di lingkungan sekolah gitu ya. Jadi untuk mencapai rencana itu, strategi apa yang Ibu lakukan? Ya, strateginya yang pertama adalah mempersiapkan segala sesuatunya ya, untuk tadi ya meminimalisir terjadinya kendala, baik itu kendala teknis maupun kendala yang lainnya gitu. Kemudian yang kedua,
merencanakan strategi pembelajaran. Itu juga mungkin harus ada backupnya ya. Iya. Ketika misalkan strategi pembelajaran ini tidak dapat dilaksanakan, berarti saya harus memiliki strategi baru yang bisa membackup dari kekurangan strategi yang pernah dilaksanakan. Ya. Strategi cadangan gitu ya Bu ya. Iya iya. Terus ada kan jangka waktu yang Ibu tetapkan untuk melaksanakan strategi itu, misalkan 1 minggu, apa 1 bulan, apa 2 hari, itu bagaimana? Iya. Jadi biasanya saya akan mempersiapkan 1 minggu untuk kegiatan pembelajaran itu akan dipersiapkan 1 minggu sebelum saya akan mengajar di kelas tersebut. Oh iya, jadi Ibu persiapkan dulu bahan-bahan segala macamnya, dipelajari dulu juga ya Bu ya. Oke. Oh, baiklah Ibu, menurut Ibu nih, siapa yang bisa membantu Ibu dalam melaksanakan rencana yang sudah Ibu tetapkan? Yang pertama adalah tentu saja rekan saya sesama guru mata pelajaran. Ya. Kemudian yang kedua adalah pihak sarana dan prasarana. Oh iya, Ya, dari sekolah. dari sekolah. Yang Ibu. dibalukan sama. Oh iya. Selanjutnya, apa komitmen Ibu terhadap rencana yang akan Ibu lakukan di kelas IPA ini? Ya. Komitmen saya yang akan saya rencanakan adalah membuat pembelajaran IPA menjadi lebih kontekstual, bermakna sehingga nanti memiliki makna terhadap peserta didik dan bisa bermanfaat untuk menghadapi hal-hal atau permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik. Iya. Terutama bisa bermanfaat bagi siswa yang dalam kehidupan sehari-harinya. Menurut saya nih, Ibu sudah menguasai kelas dengan baik. Menurut Ibu sendiri, bagaimana pelaksanaan pembelajaran kemarin itu? Pelaksanaan pembelajaran kemarin saya sudah cukup puas. Hanya saja tadi ya kendala yang teknis yang perlu diperbaiki, perlu persiapan lagi. Insya Allah akan diperbaiki. Oke. Kalau mengenai siswa-siswinya Ibu kemarin, Ya, ada kendala tidak? kemarin ini ya keaktifannya, keaktifan peserta didik. Nah itu tadi ada beberapa siswa yang ternyata tidak aktif ya ketika pembelajaran. Namun ini menjadi tugas saya untuk menanyakan atau menelusuri, menganalisis sebab dan akibat ketidakaktifan dari siswa tersebut. Oke, pertanyaan terakhir nih Bu. Bolehkah saya tahu tindak lanjut dari obrolan kita pagi ini? Tindak lanjutnya yang pertama adalah ini ya, membuat strategi cadangan untuk kegiatan pembelajaran apabila strategi yang sudah dipersiapkan ternyata kurang dilaksanakan. Yang kedua adalah hasil refleksi peserta didik. Saya kan berolah ya. Oh iya. Kemudian nanti saya akan mengolah hasil refleksi peserta didik sejauh mana peserta didik memahami kegiatan pembelajaran ini. Oke, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya pagi-pagi ini, sudah ngobrol panjang lebar. Sama-sama. Terima kasih juga Mi. Terima kasih juga Bapak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk kegiatan apa namanya supervisi akademis dengan metode coaching yang sudah Misnya lakukan ya Miss, Ya. saya akan melakukan observasinya hanya pada kegiatan pasca observasi. Secara umum udah bagus. Apa runtutan alur tirtanya sudah Ya. terpenuhi, good job lah, udah. Terus tinggal ini aja, tinggal memperbanyak latihan, Iya. biar lebih oke lagi, Oke. lebih mantap. Siap. Udah. Intinya kan alur tirta harus sistematis kan ya, sistematis. Sudah dilaksanakan dengan apa namanya sesuai dengan sistematika. Sistematika alur tirta ya. Tamanya itu aja. Iya. Diperbanyak lagi Latihannya. latihannya. Nanti kita akan belajar coaching lagi. Iya. Siapa lagi nanti kita coaching. Jadi saya harapkan bukan hanya ini aja, Bukan hanya tugas aja ya. hanya tugas aja, bisa lebih diimplementasikan pada kegiatan selanjutnya. Supervisi akademiknya nanti misalnya dilakukan dengan metode coaching. Iya. Itu kan kita bisa memperoleh apa namanya problem solvingnya, nanti mereka sendiri yang menemukan. Banyak kan masalah yang bisa kita gunakan menggunakan metode ini gitu kan. Iya. Masalahnya bukan hanya pembelajaran, yang lain juga bisa. Semua permasalahan kita bisa bisa kita menggunakan selesaikan dan tidak akan pernah deadlock kalau dengan Iya. metode apa namanya coaching ini. Siap. kita bisa mendapatkan solusi yang terbaik.
atas permasalahan yang dihadapi. yang dihadapi. Udah itu aja. Oke, terima kasih. Udah bagus.